Keteladanan Pak Jokowi makin parah ketika dengan otoritasnya anak sulungnya yang akan maju dalam Pilkada Solo dan menantunya dalam Pilkada Medan dibantu terang-terangan agar keduanya harus menang. Bahwa langkah Jokowi itu menimbulkan sinisme dan cemooh yang sangat luas dari masyarakat nampak tidak dianggap oleh Bapak Presiden. Saudaraku, mari kita lanjut ke masalah nomor 7, yaitu nepotisme tanpa etika. Masih segar dalam ingatan kita bahwa gerakan reformasi sekitar 2 dasawarsa lalu adalah niat kuat dari sebagian besar anak bangsa untuk menghilangkan nepotisme. KKN yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi musuh bersama sebagian besar rakyat. Akan tetapi nepotisme dan juga gaya serta budaya feodal dalam puluhan tahun terakhir masih saja berlangsung, dan di zaman Orde Baru dikenal istilah sarkastik bahwa AMPI mendominasi kehidupan politik masyarakat kita. Anak, menantu, ponakan, istri, dan ipar ada di dalam lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Nah, sekarang kita lihat banyak gubernur, wakil wali kota, dan bupati ketika menjelang turun sesudah 2 periode jabatannya segera menyiapkan salah satu AMPI-nya agar meneruskan jabatan yang segera ditinggalkan. Tidak bisa tidak, untuk mencapai tujuannya mereka harus melakukan political buying, membeli politik yang mencapai miliaran rupiah. Mereka tidak punya rasa malu dan tidak merasa bersalah untuk terus melakukan korupsi politik. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, bila engkau tidak lagi punya rasa malu, lakukan apa saja yang kau suka. Ki Hajar Dewantara merumuskan sasandi kehidupan seseorang pemimpin. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Yang kedua, ing madya mangun karso. Yang ketiga, tut wuri handayani. Pemimpin berada di depan harus memberikan keteladanan, di tengah menggerakkan kerja kreatif, dan di belakang mendorong kemajuan penuh wibawa. Sayang sekali Pak Jokowi seringkali menampakkan aslinya yang ternyata menyukai gaya feodal dan juga gaya otoriter di dalam politik. Mungkin Pak Jokowi lupa bahwa seluruh rakyat Indonesia sesungguhnya mengamati dan memperhatikan kehidupan presidennya. Jokowi membuat kejutan ketika usai dilantik jadi presiden pada 20 Oktober tahun 2014, dia melakukan kirap dengan mengendarai kereta kencana dari Bundaran HI menuju istana. Ribuan pendukungnya mengelu-elukan sepanjang jalan. Kereta kencana tentu berbau sok keraton dan sok kerajaan. Juga ketika mengadakan pesta perkawinan anak perempuannya dengan pemuda Medan, diselenggarakan pesta perkawinan 3 hari 3 malam. Aturan Menpan dan reformasi birokrasi yang berisi larangan menggelar resepsi pernikahan secara mewah dan yang diundang tidak boleh melampaui 400 orang itu dilanggar dengan tenang dan nampak seperti tidak ada apa-apa, karena aturan itu nampaknya tidak berlaku bagi Bapak Presiden. 7 kereta kencana, 14 kuda poni, 23 sais atau kusir, dan kru didatangkan dari Keraton Solo. Tamu yang diundang 8.000 orang, 20 kali lebih banyak yang diperbolehkan oleh pemerintah sendiri. Pesta mewah yang pasti menghabiskan uang miliaran dan sumbangan dari para pengusaha dengan cara yang tidak terdeteksi oleh KPK merupakan keteladanan yang sungguh buruk dari Pak Jokowi. Pak Jokowi lupa asal-usul saya kira.